Mahfud MD anggap Bambang Pacul hanya bercanda soal lobi ketum Perpol. Tolong melalui Pak Bambang Pacul, Pak, tolong Pak, undang-undang perampasan aset tolong didukung Pak, biar kami bisa ngambil begini-begini ini Pak. Tolong juga pembatasan belanja uang kartal didukung Pak, karena orang korupsi itu Pak nurunkan uang dari bank 500 miliar dibawa ke Singapura, ditukar dengan uang dolar, lalu dia bilang ini menang judi karena di Singapura judi sah, lalu dibawa ke Indonesia sah, padahal itu uang negara Pak, itu pencucian uang. Mungkin perampasan aset bisa, tapi harus bicara dengan para ketum partai dulu. Kalau di sini nggak bisa, nggak bisa. Teori saya, jadi permintaan jenengan langsung saya jawab. Bambang Pacul siap kalau diperintah. Mana perintah berani Pak? Sama toh? Ayo, itu kira-kira Pak Mahfud. Jadi ini saya tidak akan berpanjang lebar Pak. Ya kayak gini, namanya juga baru analisa transaksi keuangan no. Tapi pikirannya orang ini jadi korupsi. Begitu belum Pak. Bahwa itu info awal untuk dilakukan penelitian berikutnya, penyelidikan bahasanya. Mau kasih siapa ya? Penegak hukum yang tadi disebutkan senior saya itu ada 6 itu. Saya punya karir dari kecil Prof, saya tidak pernah pakai fasilitas apa-apa. Tiba-tiba Prof mencoba membenturkan saya dengan yang amat saya hormati, Pak Budi Gunawan tadi. Bagi saya takdir saya, kalaupun saya harus berhenti di sini, saya berhenti Prof. Mimpi saya jadi anggota DPR, nggak pernah saya punya cita-cita. Saya tidak takut kehilangan jabatan, dan saya tidak bisa diancam-ancam. Kalaupun hari ini nanti setelah ini pimpinan saya mengatakan Arteri berhenti, ya saya berhenti Prof. Karena saya juga bisa terpilih. Kalau saya sendiri nggak mungkin, itu pasti ada budi baik, tangan dinginnya pimpinan. Wong saya bukan orang sana, bisa kepilih. Saya kemarin bicara kok susah ya mengajukan aspirasi-aspirasi yang baik bagi pembangunan hukum, tetapi selalu gagal di DPR. Lalu siapa ini yang salah? Ini zaman Bung Karno tuh undang-undang, wah hebat, banyak lahir. Setiap ada aspirasi rakyat, undang-undang dibuat, undang-undang. Zaman Pak Harto juga lumayan. Nah sekarang ini undang-undang penting, nggak bisa lahir. Menko Polhukam Mahfud MD curhat betapa sulit mengajukan aspirasi yang positif bagi pembangunan hukum melalui rancangan undang-undang karena prosesnya selalu gagal di legislatif. Mahfud melontarkan curhat ini di sela ceramahnya yang bertema pemugaran partai politik sebagai instrumen kaderisasi kepemimpinan di Masjid Kampus UGM selama DIY Minggu 2 bulan 4. Mahfud mulanya mempertanyakan pilihan politik masyarakat selama ini sudah tepat atau belum. Dia turut menyinggung politik transaksional atau politik biaya tinggi dalam proses pemilu. Pilihan politik kita ini sudah benar apa tidak? Ini persoalannya. Kalau mau membongkar pembongkaran partai politik, gimana nih cara membongkarnya? Apa mengubah sistem pemilunya atau apa? Kata Mahfud. Ia kemudian berkata, sehingga sekarang ini saya bicara kok susah ya mengajukan aspirasi-aspirasi yang baik bagi pembangunan hukum, tetapi selalu gagal di DPR. Menurut Mahfud, di era Presiden Soekarno dahulu setiap ada aspirasi lahir langsung dibuat menjadi undang-undang. Demikian pula zaman Presiden Soeharto yang menurut Mahfud jumlah rancangan disahkan lumayan banyak. Nah sekarang ini undang-undang ini nggak bisa lahir, parpolnya nolak, DPR-nya nolak. Ketika ditanya lah DPR kok nolak, ini kan bagus, langsung dijawab bos, ujar Mahfud. Meredam tawa jemaah, Mahfud buru-buru berkata, enggak, ini kuliah fikih politik, fikih siasah ini, saudara. Mahfud tak menjabarkan lebih lanjut contoh kasusnya, namun Mahfud berpidato setelah Ketua Komisi 3 DPR Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul berbicara soal pengesahan RUU perampasan aset kala rapat di Komisi 3 DPR Jakarta Rabu lalu. Desakan itu muncul menyusul polemik dugaan transaksi janggal 349 triliun di Kementerian Keuangan. Namun Pacul mengatakan RUU perampasan aset bisa goal jika para ketua umum partai menyetujui. Menurutnya semua anggota DPR patuh pada bos masing-masing.